Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Joglo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai riset komputer, di mana ada beberapa yang akan kita riset pada hari ini, seperti riset kontennya, copywritingnya, ads kreatifnya, treatment CS-nya, dan lain-lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita duplikasi di bisnis kita dan juga untuk mencari value dari bisnis kita itu apa. Dan kekurangan dari bisnisnya komputer bisa kita jadikan value di bisnis kita atau di layanan kita. Gimana caranya? Langsung kita ke teknisnya saja. Di sini saya sudah punya form riset marketing ya. Di sini ada riset ads kreatif komputernya siapa, ads kreatifnya seperti apa, captionnya seperti apa. Dari ads-nya komputer itu dialihkan ke WA atau ke landing page. Nah, di sini juga saya tambahkan kolom CS treatment yang fungsinya bisa kita duplikasi juga cara mereka mentreatment customer mereka. Begitu. Nah, untuk bagi teman-teman yang butuh form riset seperti ini bisa klik link di bio, nanti saya cantumkan Google Drive untuk form risetnya. Gitu. Kita langsung ke teknisnya. Di sini pastinya teman-teman juga sudah punya form riset yang mungkin bisa menggunakan yang sudah saya buatkan atau menggunakan form yang teman-teman buat sendiri. Tidak apa-apa. Oke. Kemudian kita masuk ke yang namanya Ads Library. Ads Library Facebook. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, Ads Library ini adalah salah satu layanan dari Meta yang memang dikhususkan untuk kita mengiklan melihat berbagai kompetitor atau berbagai iklan-iklan dari brand-brand lain. Nah, fungsinya di sini juga kita bisa mengambil nih ide-ide seperti apa yang dilainkan oleh kompetitor dan bisa kita duplikasi atau tidak di bisnis kita. Misalkan karena kemarin ini kita fokus untuk membahas strategi bisnis konveksi, kita akan membahas untuk bisnis konveksi. Nah, ini kita tulis saja pabrik semisal. Oke. Atau enggak ada ya, atau konveksi. Sembari menunggu, sebelum kita memulai untuk riset kompetitor, kita pastikan juga kita tahu produk yang akan kita iklankan itu seperti apa. Karena terkadang Meta Library ini atau Ads Library ini tidak memunculkan produk yang sesuai dengan kita tuliskan. Begitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menyiapkan kata-kata kunci untuk mencari keyword yang kita cari atau produk yang kita cari. Nah, di sini ketika kita tulis konveksi, di sini ada konveksi seragam sekolah. Nah, itu ada ini seragam kerja juga, seragam sekolah, jasa jahit. Nah, karena ini bisnis tas ya, jadi kita coba pabrik tas ransel. Oh, ini ada iklan saya satu. Iklan saya, kita coba. Oh ya, ini tadi sudah. Tas custom. Nah, ini kita menemukan ya, party supplier souvenir. Nah, di sini Tiffany Pack Custom Printing. Ini bisa kita cek dengan kita lihat detail ringkasan. Kita lihat kompetitor ini gimana kontennya. Ini dia lebih menonjolkan tas untuk ini ya, tas wanita. Tiffany Pack Custom Design. Mereka menonjolkan custom design.
Lalu di bagian caption, beliau juga menyebutkan custom printing. Tuh, nah, saya sudah menemukan satu ya. Dan ini mereka mendirect iklannya untuk mengunjungi profil Instagram mereka. Oke. Oke. Beliau lebih menjual ke custom hampers gitu. Custom hampers ya lebih tepatnya. Custom hampers box Surabaya. Oke, siap. Tidak apa, relevan atau tidak apa, tidak perlu dipikirkan. Yang penting kita tahu bagaimana kompetitor itu menjelaskan produk mereka di Instagram maupun di Meta. Kompetitor satu. Ads kreatifnya kita taruh linknya di sini. Kompetitornya tadi Party Supplier. Captionnya seperti apa ya? Captionnya Tiffany Custom Printing Law. Berkomitmen melayani. Wah, panjang sekali. Oke, caption sampai sini saja. Hashtag itu dalam iklan tidak terlalu digunakan ya teman-teman, kecuali kalau iklannya menggunakan postingan. Maksudnya gimana? Diposting dulu baru diiklankan. Biasanya ada pilihan di Meta antara buat iklan atau iklan buat iklan atau bikin buat iklan atau menggunakan postingan sudah ada. Setelah itu direct linknya tadi diarahkan ke Instagram ya. Ini kunjungi profil dan ini juga kirim pesan WhatsApp. Jadi dia ada dua versi. Ke profil Instagram dan ya. Nah, untuk melihat treatment CS-nya, kita bisa langsung DM ke sini. DM ke Instagramnya atau ke tempat lainnya silahkan. Langsung ke seperti itu dulu. Nah, nanti misal dia sudah ada jawaban atau udah ada balasan gitu ya, teman-teman bisa dilanjutkan saja, dilanjutkan. Setelah itu bisa ditaruh di sini di CS treatment ini. Misal satu CS fast response. Terus yang kedua apa? Tiga apa? Empat apa? Silakan. Kalau saya biasanya yang pertama CS-nya fast response. CS-nya fast response. Kedua itu adalah cara menjawabnya beliau adalah menanyakan terlebih dahulu kebutuhan dari customer-nya. Misal saya memposisikan diri sebagai customer. Oh, saya butuh tas seperti ini, Kak. Saya butuh tas untuk kegiatan ini. Biaya saya per tasnya sekian, untuk produksi sekian. Kira-kira gimana ya? Tuh, kita yang menanyakan atau mereka yang menanyakan. Terkadang ada tipe customer service yang mereka menjawab saja tanpa menanyakan dari kebutuhan customer. Dan jangan sampai customer service yang ada di teman-teman itu bagian dari CS yang seperti itu. Maksudnya gimana? Jangan menunggu customer menanyakan terlebih dahulu. Nah, usahakan CS kita sebagai pemilik usaha, ya, kita kan butuh data ya, kita butuh tahu kebutuhannya market itu seperti apa. Nah, jangan sampai malah customer yang lebih banyak bertanya daripada CS-nya. Nah, pengalaman kami dan kami kemarin mendapatkan 50.000, 20.000 sampai 30.000 closing dalam satu kali produksi karena kita yang sering menanyakan seperti kebutuhannya Bapak seperti apa, untuk digunakan untuk tas umrohnya seperti apa. Nah, terus sampai akhirnya beliau mengeluarkan kata-kata, Mbak, saya tuh mau order di sini. Saya tuh udah percaya di sini, meskipun ini baru pertama kali saya.
Tapi dari pemerintah itu belum ada utusan langsung spesifikasi produknya, spesifikasi ranselnya. Jadi nanti saya order ketika spesifikasi dari pusat itu turun ya Mbak. Sampai akhirnya ada mengeluarkan statement seperti itu. Berarti memang harus customer service yang aktif atau proaktif untuk menanyakan dari kebutuhan customer. Terkadang customer itu punya banyak jawaban yang kita tuh nggak tahu. Customer ini maunya seperti apa, tapi customer ini nggak tahu cara ngomongnya ke CS itu seperti apa. Jadi harus customer service yang menanyakan lebih detail dari kebutuhan customer itu. Untuk riset seperti ini bisa dilanjutkan dengan berbagai kompetitor yang lainnya. Biasanya saya mencari kompetitor itu 5 sampai 10. Maksudnya untuk kita bisa membandingkan dari berbagai banyak kompetitor yang bisa kita duplikasi ke bisnis kita dan bisa kita jadikan value di bisnis kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Silakan untuk dilanjutkan. Untuk teman-teman yang membutuhkan form riset bisa langsung klik di link deskripsi. Nanti akan saya berikan linknya dan di situ teman-teman bisa menggunakan Google Drive-nya. Itu terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.